Hari ini adalah hari raya pendamaian yang melaluinya semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Kata pendamaian mengandung penebusan. Pada hari itu Tuhan sendiri mengalami hukuman yang harus kita terima karena dosa kita. Kalau begitu, melalui sejarah dari Perjanjian Lama, kita bisa mengerti bahwa Bapa dan Ibu sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Pada waktu Perjanjian Lama, binatang-binatang seperti lembu jantan, kambing jantan, kambing betina, dan domba betina dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Melalui binatang-binatang itu, Alkitab menyadarkan kita kasih karunia Tuhan dan pengorbanannya yang diberikan untuk semua umat manusia. Hari ini kita tidak hanya berpikir hari ini adalah hari raya pendamaian yang kita rayakan pada tanggal 10 bulan yang ke-7 dalam kalender suci. Tetapi harus mengingat kesakitan Bapa dan Ibu yang sudah menebus kita dari dosa kita dan menyelamatkan kita dari kesakitan di neraka, dan harus memanjatkan ucapan syukur dan kemuliaan kepada Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini, terkadang kita menghadapi berbagai kesulitan, kesakitan, dan situasi yang buruk. Ketika kita terkena sedikit kesakitan, kita merasa itu sangat sakit parah. Namun, Tuhan sudah menanggung semua kesalahan kita, bahkan menderita kesakitan yang tak terungkapkan parahnya. Wajar seorang pendosa menanggung hukuman karena dosanya. Tetapi Tuhan yang tidak berdosa telah menanggung dosa kita dan berkorban di atas salib supaya kita bisa bebas dari dosa kita. Memikirkan hal ini, kita harus mengucapkan syukur dalam segala hal dan mengingat pengorbanan Bapa dan Ibu yang terkandung dalam hari raya pendamaian. Ketika kita berada dalam keadaan yang kurang nyaman, kita perlu berpikir seberapa susahnya Tuhan saat Dia menghapuskan dosa kita. Ketika kita terkena sedikit kesakitan, kita harus berpikir, Tuhan telah menderita kesakitan yang lebih besar daripada ini untuk keselamatan kita. Melalui ini, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang mengeluh atau bersungut-sungut dari mulut kita akan ketidaknyamanan dan kesakitan kita sekarang. Berapa banyak kesusahan, kesakitan, dan kesepian yang telah Tuhan alami selama 6.000 tahun, masa panjang itu untuk keselamatan kita. Kita perlu memikirkan hal ini setidaknya sekali. Bahkan murid-murid Yesus yang dikasihinya dan dipercayainya dengan mudah mengkhianati Dia dan melarikan diri untuk mencari jalan keluar. Tidak seorang pun berdiri di pihak Dia dan menghiburnya. Saat itu dia pasti merasa sunyi dan sepi. Jika memikirkan itu, kita harus menyadari bahwa kesepian, kesakitan, dan kesedihan yang kita alami sekarang bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang dialami Bapa itu. Mari kita baca Zefania pasal 3 ayat 18. Zefania pasal 3 ayat 18 kita baca. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Hari pertemuan raya berarti hari-hari raya Tuhan, bukan? Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan.
Tuhan memberikan nubuat dan janji yang pasti dengan berkata, "Aku mau membuat umatku yang merayakan hari rayaku menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa." Sekarang banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus mengetahui hari-hari raya Tuhan supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Pada waktu Perjanjian Lama, bagaimana hari raya pendamaian itu dirayakan? Mari kita cari tahunya melalui Imamat pasal 16 ayat 5. Pasal 16 ayat 5 kita baca, "Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pandangan baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskannya bagi Azazel di padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya." Di sini ditulis bahwa lembu jantan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi para imam, dan kambing jantan dipersembahkan bagi bangsa itu. Ada satu hal yang harus kita perhatikan di sini. Di antara kedua kambing jantan, satunya bagi Tuhan, dan satu lagi itu dipilih bagi Azazel untuk dilepaskan ke padang gurun dan akhirnya mati di situ dengan menanggung semua dosa bangsa itu. Melalui uraian tentang kedua kambing itu, kita bisa mengetahui bagaimana dosa kita bisa dihapuskan. Pada waktu Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel berbuat dosa, mereka membawa kambing atau domba ke tempat kudus untuk menghapuskan dosa mereka dengan persembahan-persembahan itu. Kambing juga digunakan untuk menghapuskan dosa setiap hari. Imam-imam menyembelih domba atau kambing itu dan memercikkan darah dari binatang ke mezbah. Darah yang telah dipercikkan terkumpul di mezbah selama setahun. Semua proses penyembahan itu diadakan di dalam tempat kudus selama setahun. Ketika bangsa itu berdosa, dosa mereka dipindahkan ke binatang-binatang, dan binatang-binatang itu dibawa kepada imam dan disembelihnya di tempat kudus. Binatang itu mati sebagai ganti bangsa itu. Imam-imam mengambil darah binatang itu dan memercikkannya. Semua dosa bangsa itu yang terkumpul di tempat kudus selama setahun dihapuskan pada hari raya pendamaian. Imam besar masuk ke dalam mana sekali setahun, dia masuk ke dalam tempat maha kudus. Pada hari biasanya, percikan darah binatang terjadi di pelataran luar tempat kudus. Tetapi pada hari raya pendamaian, darah binatang dipercikkan di dalam tempat maha kudus. Semua dosa yang diperbuat bangsa Israel selama setahun dipindahkan kepada kambing bagi Azazel. Kambing itu dibawa ke padang gurun di mana tidak seorang pun tinggal dan dilepaskan di situ. Kemudian, kambing itu mengembara di padang gurun tanpa makanan dan tanpa seorang pun yang menjaganya, dan akhirnya mati. Acara ini mempunyai makna tertentu. Tuhan memindahkan semua dosa yang ada di tempat kudus kepada kambing bagi Azazel. Itu berarti semua dosa kita yang ditanggung Yesus dipindahkan kepada setan. Lalu, hukuman kekal dijatuhkan kepada setan dan semua dosa akan lenyap. Pada akhirnya umat surgawi akan hidup bahagia bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Tuhan telah menanam proses ini di dalam peraturan penyembahan Perjanjian Lama.
Dosa kita diserahkan ke tempat kudus. Mari kita cari tahu tempat kudus melambangkan siapa melalui Yeremia pasal 17. Ayat 12 kita baca. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Di dalam Alkitab, tempat kudus melambangkan Tuhan. Ada penjelasan sama di dalam Yohanes pasal 2. Yesus sudah berkata, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dan ada firman Alkitab yang dimaksudkannya dengan bait Tuhan ialah tubuhnya sendiri. Tempat kudus melambangkan Tuhan. Jadi, Tuhan menanggung semua dosa kita sebagai ganti kita. Pada suatu hari dalam setahun, yaitu Hari Raya Pendamaian yang kita rayakan sekarang, semua dosa yang ditanggung Tuhan dipindahkan kepada setan. Oleh karena itu, Hari Raya Pendamaian ini adalah sebuah hari yang penuh arti, bukan? Sekarang, mari kita belajar tentang bagaimana dosa kita dipindahkan ke tempat kudus. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus berperan sebagai tempat kudus yang mengambil dosa kita sebentar. Yesus menanggung dosa kita sebagai Dia yang dilambangkan dengan tempat kudus. Tetapi pada hari raya pendamaian, dosa kita itu diberikan kembali kepada setan. Pada hari raya pendamaian, 2 ekor kambing jantan dipilih. Satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa. Dan yang lain bagi Azazel, yaitu iblis yang pemilik dosa. Hari ini, Hari Raya Pendamaian adalah hari untuk semua dosa dikembalikan kepada pemilik dosa, yaitu pembuat dosa. Selama 1500 tahun dari zaman Musa hingga zaman Yesus, Tuhan mengajari umat-Nya melalui peraturan hari raya ini yang mengorbankan binatang tentang bagaimana cara Dia mengerjakan penyelamatan bagi kita semua. Mengapa Tuhan telah mengajari kita tentang hal ini selama 1500 tahun? Kita perlu memikirkan hal ini. Tuhan telah menjadi korban penghapus dosa karena banyak dosa dan kesalahan kita. Dia sudah menghadapi kesakitan parah yang memaksa Dia harus menyeberangi titik kematian setiap hari. Dengan cara ini, darah dipercikkan ke mezbah. Tetapi hari ini, pada hari raya pendamaian, semua dosa kita dipindahkan kepada setan si iblis, pembuat dosa. Melalui salah seorang nabi, Tuhan menyampaikan suatu nubuat kepada kita supaya kita bisa mengerti Tuhan yang adalah tempat kudus menanggung dosa kita pada hari raya pendamaian. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 1 kita baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia sudah mengalami kesengsaraan dan kesakitan oleh karena dosa kita, tetapi kita tidak menghargainya. Meskipun begitu, Dia tidak mempedulikan keadaan itu sama sekali. Tuhan bukanlah Dia yang ada di dalam keadaan seperti itu, bukan? Walaupun Dia dihina dan tidak diperlakukan dengan baik oleh orang, Dia tidak mengeluh atau menggerutu. Sebab Tuhanlah yang sudah berjalan di jalan itu. Kita harus memimpin saudara-saudari yang masih belum dewasa secara rohani ke jalan kerajaan sorga, supaya
mereka bisa mengikuti kehendak Bapa dan Ibu. Apakah lebih baik dihormati dan ditinggikan oleh orang-orang dunia dan pada akhirnya masuk neraka? Atau kita dihargai oleh Tuhan walaupun kita dihina dan dicemooh oleh orang-orang sementara? Di antaranya manakah yang lebih baik? Adakah sukacita lebih besar daripada kita dihargai oleh Tuhan? Setiap hari, Tuhan menderita kesengsaraan yang tidak akan kita alami seumur hidup kita. Kambing dan domba pasti takut sekali sampai saat mereka disembelih di dalam tempat kudus sebagai korban penghapus dosa, bukan? Yesus sudah berdoa di Bukit Getsemane. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Doa ini memperlihatkan batin domba dan kambing yang telah menjadi tebusan bagi bangsa itu dan dikorbankan. Karena kesengsaraan dan kesakitannya tidak bisa terbayangkan. Di dalam Alkitab tertulis yang penuh kesengsaraan. Ketika Anda membaca Yesaya pasal 53, jangan hanya berpikir, pasal ini mengungkapkan bagaimana Yesus akan menderita kesakitan, tetapi tolong berusaha menduga seberapa besar rasa sakitnya. Kalau kita bisa berbuat demikian, saya yakin bahwa kita akan mengukir makna penebusan yang sebenarnya dalam batin kita. Ayat 4 kita baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang ditikulnya. Kitalah yang harus kesakitan dan kesengsaraan itu, tetapi Yesuslah yang menanggung semua itu sebagai ganti kita. Padahal, kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 kita baca. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena kesalahan kita, Dia tertikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Kalau kita memahami hal itu, kita tidak boleh menganggap pengorbanan Bapa dan Ibu hanya sebagai kesakitannya di atas salib. Selama Hari Raya Kebangkitan, banyak orang membuat salib dan digantung pada salib itu dengan maksud bahwa mereka mengalami rasa sakit dari penyaliban. Tetapi kesakitan itu bukan apa-apa. Kesakitan dari penyaliban hanya sebagian kesakitan yang telah dialami Tuhan yang dinyatakan untuk manusia bisa mengerti kesakitan dan kesengsaraan Tuhan yang tak kelihatan. Silakan bayangkan Anda terseret ke tempat kematian setiap hari. Pergi ke tempat yang tidak mau Anda pergi cukup membuat Anda merasa sakit. Namun Anda harus pergi ke tempat di mana kematian sedang menunggumu. Itu kesakitan yang tak bisa terungkapkan. Saudara-saudari, kita tidak boleh menerima penebusan ini hanya dengan mengerti bagaimana cara dosa kita diampuni sepertinya. Kita menerima suatu pengetahuan, tetapi harus menerimanya dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari pengorbanan dan kasih Bapa dan Ibu, tidak ada hal yang menyebabkan kita memarahi saudara-saudari kita di Sion. Meskipun kita dianggap sepele atau kita tidak dilayani, bukankah Bapa dan Ibu sudah berjalan di jalan itu? Mari kita berdoa, Bapa dan Ibu sudah berjalan di jalan ini bagi kami. Jadi berikan banyak kuasa Roh Kudus kepada kami, supaya kami bisa menahan jalan ini untuk menyelamatkan saudara-saudara kami. Saya berharap Anda akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus ini pada Hari Raya Pendamaian kali ini. Ayat 5 kita baca. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kalau ganjaran tidak ditimpakan kepada Dia, itu harus ditimpakan kepada kita, bukan? Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita tidak berjalan di jalan benar, tetapi sesat lagi selama hidup di bumi ini.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7 kita baca. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka matanya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Berapa banyak kali sehari kita ada di posisi anak domba yang dibawa ke pembantaian? Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tuhan yang benar dan tidak berdosa sudah mengorbankan dirinya bagi orang berdosa. Kita adalah anak-anak surgawi yang telah dipanggil oleh Bapa dan Ibu duluan. Jadi, kita harus mengikuti teladan Bapa dan Ibu dan menjadikan diri teladan bagi saudara-saudari yang akan menerima kebenaran. Pengorbanan Bapa dan Ibu berasal dari kasih mereka akan kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita masih membenci seorang saudara atau saudari, kalau kita masih tidak suka melihat seorang saudara, menurut saya, itu dikarenakan kita belum memahami batin Bapa dan Ibu dan belum menyadari bahwa dari kesakitan yang telah dialami Tuhan di atas salib. Ada satu ajaran yang selalu diberitakan ibu kepada anak-anak Sion, anggota keluarga surgawi. Bersatulah, penginjilan akan baik-baik jika kamu bersatu. Tuhan bisa menyelesaikan pengerjaan Injil dengan sendirinya, tetapi Dia mempercayakannya kepada kita. Kita harus mengalami pekerjaan Injil. Kita perlu mengalaminya sendiri. Selama kita bekerja untuk Injil, kita bertemu dengan anggota yang tidak menghargai kita. Kita menjalankan pekerjaan Tuhan yang sangat berharga. Kita bisa menghadapi banyak situasi di mana tugas kita itu dianggap dengan sepele. Berapa banyak kesakitan Bapa saat itu, dia pasti merasa sunyi dan sepi. Kita terluka hanya karena sepatah kata yang kasar dari seorang dan tidak mau melihat dia lagi. Bagaimana Tuhan bisa menanggung semua dosa kita dan menahan kesakitan yang parah itu? Kita tidak boleh menganggap remeh kesakitan yang Tuhan terima di atas salib dan menyimpulkannya hanya seperti pengorbanan di atas salib. Tetapi kita harus mengalami semua hal yang terkandung dalam pengorbanan dari penyaliban selama kita hidup sehari-hari dan membagi karunia itu dengan saudara-saudara kita. Ibu sudah berkata, bersatulah, jika Anda bersatu, penginjilan akan baik-baik. Ibu sudah mengajari kita cara dan jalan untuk penginjilan. Kita harus bersatu. Terkadang, kita mau anggota Sion kita melakukan semua hal dengan baik tanpa kekurangan. Tetapi Tuhan telah menciptakan kita dengan sesuatu yang kurang, bukan? Mengapa? Untuk kita membuat persatuan yang indah. Tadi, kita menyanyikan nyanyian baru. Kalau semua nada nyanyian baru itu sama, apakah kita bisa tersentuh oleh melodi itu? Ada satu nada yang tinggi dan yang rendah.
Kedua-duanya menyentuh hati kita. Bukankah itu menarik dan mendorong hati kita ketika semua nada yang berbeda itu harmonis? Orang yang sangat pandai bekerja, orang yang kurang pandai bekerja, dan orang yang lumayan pandai bekerja. Kita semua bersatu dan setia kepada Tuhan dalam kepercayaan, baik kita kuat maupun lemah. Sama seperti nada yang tinggi dan nada yang rendah bisa harmonis. Ketika setiap not memainkan peran mereka di posisinya, itu menjadi nyanyian baru yang dapat menyentuh hati kita, bukan? Jadi, kita harus memahami bahwa Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita pada hari raya pendamaian ini. Jika kita memahami kasih dan pengorbanan Tuhan, bukankah kita harus mengorbankan diri kita walaupun sedikit sebelum kita masuk surga? Bapa dan Ibu tidak diperlakukan dengan baik akan dihargai oleh orang walaupun mereka datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Pada hari raya pendamaian ini, mari kita mengingat semua kesengsaraan yang telah diderita Bapa dan Ibu hanya untuk kita sekali lagi. Hari ini, apa yang bisa kulakukan untuk saudara-saudari? Kalau hati kita semakin cenderung pada pikiran itu, Bapa dan Ibu akan mengirim buah-buah yang disediakan mereka ke Sion dengan melihat hati kita. Saya meminta Anda semua mengingat kasih karunia Tuhan yang agung untuk penebusan kita pada hari raya pendamaian ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.